Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Vanessa. Dan nama saya Malvin. Dan hari ini kami akan menjadi host dalam acara Maksud Spina Topik Chapter 2. Yeay. Nah, sebelum kita mulai nih, buat teman-teman yang bisa nyalain kamera, tolong nyalain ya kameranya. Thank you. Oke, lanjut Nes. Oke, jadi hari ini teman-teman kita bakal kedatangan tamu spesial loh. Siapa tuh Nes? Kayaknya daripada lama-lama langsung aja kali Vin kita panggil tamunya. Iya, boleh. Ini dia. Kak Felicia Magdalena. Yeay, tepuk tangan teman-teman. Halo semuanya. Halo. Selamat siang Kak Cia. Siang. Apa kabar Kak? Baik dong, baik pastinya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya nih, ada baiknya kita kenalan dulu. Sebenarnya siapa sih Kak Cia itu? Oke, coba Nes kasih tahu teman-teman, siapa sih sebenarnya Kak Cia? Jadi teman-teman, Kak Felicia Magdalena atau yang biasa dipanggil Kak Cia, itu merupakan alumni dari SMA Marsudin Bekasi. Dan Kak Cia sendiri sudah menempuh pendidikannya di Fakultas Kedokteran UI sekarang. Begitu. Fun fact-nya, Kak Cia juga dulu merupakan anggota dari Brown Soldier loh. Jadi kayaknya bisa kita mulai deh, Malvin. Oke, thank you Nes buat informasinya. Kak Cia, aku dengar kan masuk ke UI itu persaingannya susah ya Kak? Terus kakak udah berhasil masuk ke UI, terutama dalam jurusan yang bisa dibilang sulit juga Kak. Gimana sih Kak perasaan kakak gitu selama menempuh pendidikan di UI? Perasaan ketika menempuh pendidikan di UI. Oke, pertama-tama yang pasti senang banget ya pas aku keterima di FKG UI gitu. Nggak nyangka pastinya, mengingat dengan kapasitas diri yang sebenarnya nggak, ya dibilang jenius banget mah nggak jenius gitu, pinter ya lumayan lah gitu. Tapi ternyata bisa keterima itu benar-benar kayak mujizat banget buat aku. Terus menjalani perkuliahan, sempat kaget juga, shock dengan ada perubahan-perubahan yang 180 derajat berbeda dari SMA. Itu kayak buat aku sempat juga jenuh, sempat juga beneran gak sih aku tuh bisa survive di FKG gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, aku mulai beradaptasi, mulai belajar lah gitu, pokoknya mulai beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Ya sekarang aku lancar-lancar aja sih harusnya ya, udah bisa mulai membiasakan diri untuk ketemu sama orang-orang yang pintar-pintar banget juga gitu. Gitu sih. Oke. Jadi kayak sebenarnya kakak juga nggak nyangka gitu ya kak bakal diterima di UI. Terus iya benar banget. Kayak yang kakak bilang tadi kan kayak kehidupan kuliah sama SMA beda banget ya 150 derajat. Oke. Oh begitu. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, Kakak tuh kan dari SD sampai SMA itu kan di sekolah swasta nih Kak ya. Benar. Apa sih yang kemudian menguatkan Kakak, mendorong Kakak untuk kayak, oke, ini saatnya untuk keluar dari zona nyaman nih. Kan akhirnya masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Apa yang mendorong Kakak bisa sampai akhirnya berani keluar dari zona nyaman itu? Sebenarnya waktu aku berkeputusan untuk ambil PTN ya sebenarnya yakin gak yakin juga sih, takut dengan lingkungan yang umum gitu kan, kita ya lingkungan baru lah gitu. Aku tadi ya swasta terus kan, harus masuk ke negeri itu kayak suatu lingkungan yang baru untuk aku. Yakin gak yakin juga awalnya, tapi ya balik lagi ke yang tadi sih, karena aku pengennya FKG nggak bisa swasta gitu. Tapi ya apa salahnya mencoba sih gitu. Kita juga ya nggak ada salahnya lah kita nyoba gitu. Kalaupun emang itu jalannya, ya udah nggak apa-apa juga sih kalau harus di negeri gitu. Gitu sih. Nah, tadi kan kakak sempat bilang ya kalau seandainya ternyata di SMA sama di kuliah itu beda banget gitu metode belajarnya. Nah, kakak tuh dulu pas SMA tuh, oh iya, sekarang kan kakak pasti sibuk juga dong sebagai mahasiswa dong. Gimana sih cara membagi waktu
antara belajar, bermain, sama berorganisasi mungkin dulu pas di SMA. Gitu. Oke. Cara membagi waktu menurut aku penting banget kita atur prioritas dan disiplin. Percuma kita udah nyusun prioritas sebegitu banyak, A, B, C, D, apa aja prioritasnya, tapi kalau kita nggak disiplin, sama aja bohong gitu. Kayak aku misalnya nih, aku lagi padat jadwalnya. Aku bikin list, Senin ngapain, Selasa ngapain, terus sampai Minggu. Senin harus udah selesai apa, A, B, C, D gitu, aku tulis. Terus juga, itu pertama. Terus, jangan nunda pekerjaan. Susah sih emang, tapi kayak itu ampuh banget. Kalau misalnya nih, aku hari ini dapat tugas untuk deadline-nya kayak 3 hari lagi. Kalau misalnya aku bisa kerjain hari malam itu juga, atau at least besokannya, aku akan kerjain gitu. Dengan moto kayak cepet selesai, cepet gabut. Itu kayak memotivasi banget aku untuk cepet-cepet selesaiin tugasnya. Beda kalau belajar ya. Kalau belajar kan mau sampai H-1 juga kita tetap gak gabut gitu, harus tetap belajar kan, biar at least kayak H-1 ya kita tinggal review atau baca tinggal sedikit lah gitu materi yang kita pelajarin. Terus karena nunda-nunda tuh bikin kita keteteran gitu, semakin ditunda makin menggunung tuh tugasnya, akhirnya kacau lah jadwal kita gitu. Terus mungkin gimana Kak kalau misalnya ada tugas sekolah juga atau ujian sekolah, tapi ada tugas organisasi juga. Nah, ya kalian harus pintar-pintar juga nih atur prioritas kalian. Berdasarkan dengan deadline-nya masing-masing gitu. Jangan sampai, iya juga ya, bener juga kata Kak Cia, iya ya ikutin aja, kerjain tugas sekolah dulu gitu. Tapi taunya tugas organisasinya malah terbengkalai. Nah, jangan kayak gitu. Jadi ya kalian atur prioritas kalian, disesuaikan dengan deadline-nya masing-masing. Kalau misalnya tugas organisasinya deadline-nya lebih cepat gitu ya, kalian selesai dulu. Kalau misalnya hari itu masih ada waktu untuk kerjain tugas sekolah, ya kalian kerjain gitu kalau kalian masih kuat gitu. Kalau aku sih. Oke. Lanjut lagi ya Kak. Jadi Kakak pernah nggak sih kayak ngerasa stres, kayak jenuh atau takut gitu ketika berproses, ketika berada di SMA, terutama sekarang kan kayak waktu kuliah di jurusan FKG yang susah juga. Terus gimana sih cara Kakak menghadapi dan mengatasinya gitu Kak? Pernah banget jenuh. Tapi lebih ke pada saat kuliah ya. Mungkin kalau SMA kayak sebenarnya kita harusnya udah terbiasa nggak sih dengan metode pembelajarannya yang nggak jauh beda nih antara SD, SMP, pas ke SMA yang nggak jauh beda. Jadi ketika masuk SMA harusnya nggak gitu shock lah. Gitu. Tapi ketika pas kuliah, yang tadi aku juga udah bilang kan beda banget gitu, ditambah harus kerjain tugas-tugas, harus presentasi, ditambah tugas-tugas ospek gitu. Waktu aku awal-awal masuk kuliah, itu aku ada di satu titik jenuh parah, kayak capek banget, ngeluh pokoknya, sampai kayak aku tuh waktu itu lagi di jalan pulang ke kosan dari kuliah naik Gojek, terus aku sampai nangis di jalan saking aku jenuhnya. Definisi nangis, beneran nangis gitu, sedih banget. Tapi ya gimana ya, cara aku menanggapinya adalah dengan aku cerita sih ke teman terdekat atau ke teman-teman yang sesekolah atau sejurusan gitu, karena mereka kan sama-sama ngerasain lah apa yang kita rasain gitu, jadi lebih klik. Nah itu membuat aku sedikit lega, mereka bisa kasih advice, mereka bisa semangatin kita, jadi support system kita gitu. Terus apalagi, aku tinggalin dulu sementara tugas-tugas atau apalah yang bikin kalian jenuh gitu, tinggalin sebentar, lupain sejenak gitu, terus aku refreshing gitu. Kalau aku biasanya paling nonton YouTube atau nonton drakor gitu misalnya. Aku lupain dulu, aku seneng-senengin diri sendiri dulu sampai moodnya balik. Baru deh aku setelah moodnya balik, aku coba untuk kerjain lagi tugasnya. Berarti ya. Oh ya, lanjutin dulu aja, nggak apa-apa. Ya udah gitu sih, makanya intinya dari aku
ceritain semua ke teman gitu kan, kalau dipendam sendirian bisa pecah kepala gitu kan. Terus refreshing apapun yang bikin kalian senang gitu, nonton, tak pergi bareng teman atau apalah yang kalian suka gitu. Setelah mood kalian balik, mood kalian udah oke, kalian bisa kerjain lagi tuh apa yang tadi kalian jenuhin gitu. Karena menurut aku kalau misalnya kalian kerjain lagi pas kalian lagi jenuh ya nggak akan maksimal juga gitu, bawaannya pengen cepet-cepet selesai gitu. Berarti jalan keluar yang pertama cari teman seperjuangan, terus yang kedua refreshing ya. Berarti nggak ada salahnya kita refreshing dulu ketika kita ngerasa jenuh ya Kak. Tapi kadang-kadang kita kalau lagi refreshing itu suka kelewatan ya. Nah, gimana gitu cara biar kita ngebatasin diri, cara ingat dengan tugas yang menumpuk kita? Gimana ya? Sadar sendiri sih, kayak masih ada. Ya tadi kan aku bikin to-do list gitu kan, nah itu masih belum kecentang tuh, masih ngutang tugas gitu. Akhirnya udah gitu kan aku taruh di depan ini kan, di depan laptop gitu kan, jadi kayak pasti kebaca gitu. Jadi itu sih yang ngingetin aku untuk belajar untuk gak kelewatan gitu. Gitu sih. Bikin reminder gitu ya Kak? Reminder. Oke. Kan kakak sekolahnya dari SMA Marsud ya Kak? Ada nggak sih Kak kayak pengaruh dari nilai-nilai yang kakak dapat gitu pasti Marsud yang bisa ngebantu kakak ya dalam dunia perkuliahan sekarang? Kalau nilai-nilai ada sih, tapi kalau pengaruhnya mungkin waktu awal aku keterima di kuliah tuh kayak kebantu banget sama alumni Marsud yang ada di sana gitu. Jadi kayak kita bisa nanya-nanya nih, kita kan ceritanya newbie gitu kan, kayak kita nggak tahu suasana di sana gimana, harus ngekos di mana gitu. Pokoknya ngebantu banget tuh kakak kelas untuk supaya kita tahu suasana yang baru buat kita di sana gimana. Terus setelah ngejalanin perkuliahannya nggak kaget sih, nggak gitu kaget karena di Marsud kan seperti yang kita tahu tuh ya, sekolah dari pagi sampai siang menjelang sore gitu. Tiap hari ada aja tugasnya. Nah mirip-mirip tuh sama kuliah aku yang dari jam 8 sampai jam 3 pagi dengan tugas-tugasnya yang sebegitu banyak. Jadi gak shock banget lah gitu. Terus apa lagi ya? Sama ini sih, waktu itu aku ada juga nih kayak lagi cerita-cerita gitu sama adik kelas aku, adik tingkat aku yang di FKG. Dia tuh dari SMA negeri gitu di Bekasi. Terus dia punya temen di Marsud. Terus dia kayak compare gitu. Di negeri tuh kayak jam kosong mereka akan dibiarin kosong. Tapi kalau di Marsud pasti kalau nggak digantiin gurunya, pasti kita dikasih tugas. Gak bener-bener ditelantarin gitu. Sama kayak aku waktu kuliah, sebisa mungkin kalau misalnya bisa digantiin ya akan digantiin gitu, atau enggak dikasih tugas, nggak akan dibiarin kosong-kosongnya itu gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Jadi seperti yang kakak rasain juga dulu kan ya Kak, dan teman-teman di sini juga masih banyak gitu kayak bingung mau jadi apa, terus kuliah bingung juga mau ambil jurusan apa. Kalau boleh tahu gimana sih cara kakak menentukan bahwa kedokterannya itu merupakan passion ya kakak? Menurut aku kalian bedain dulu nih antara hobi dan passion. Mungkin selama ini kita beranggapan kalau passion itu adalah hobi. Oke, boleh. Tapi apakah hobi itu merupakan passion kita? Belum tentu gitu. Aku ambil contoh diri aku. Aku hobi desain. Aku hobi buat poster digital atau kayak kepanitiaan gitu. Aku yang desain gitu. Aku hobi. Tapi apakah passion aku ada di bidang desain? Enggak juga gitu. Enggak ada niatan aku untuk menekuni lebih serius ke arah desain gitu. Ibaratnya kayak ya udah desain cuma buat ngisi waktu luang dan untuk senang-senang aja lah gitu. Nah, gimana kalau passion? Yang pasti kita harus senang dulu nih sama bidangnya. Ada ketertarikan nggak sih
untuk menekuni bidang itu gitu. Ada antusias gak sih dalam diri kita untuk ngejar ke sana? Aku bisa anggap passion aku adalah di bidang medis. Kayak ada suatu ketertarikan dari diri aku sehingga aku antusias nih buat seriusin bidang ini. Dan ketemulah aku dengan dokter gigi gitu, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu dengan dokter gigi kan. Langsung oke, gue mau jadi dia. Pokoknya gue mau jadi dia. Dan kebetulan cocok juga dengan passion aku kan yang di bidang medis. Ya pokoknya intinya ketika kalian mungkin sekarang nih lagi bingung-bingung ya passion gue apa sih gitu, tanya lagi sama diri sendiri, koreksi lagi, gue sukanya apa, gue suka bidang IPA kah, gue suka bidang IPS kah, koreksi lagi. Setelah kalian suka nih antara keduanya, kalian sebenarnya tertarik gak sih dalam diri kalian gitu? Ada gak sih rasa pengen tahu untuk mendalami bidangnya gitu? Jangan cuma sekedar suka-suka aja gitu, karena kan suka-suka aja juga bisa bosen gitu gak sih nantinya gitu. Pokoknya ya intinya harus ada ketertarikan dulu nih sama bidangnya gitu. Kayak punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya Kak terhadap bidang yang kita sukai itu, bukan cuma sekedar menyukai. Terus langkah-langkah apa aja sih Kak yang Kakak ambil gitu dalam mengembangkan passion supaya mewujudkan cita-citanya Kakak? Menurut aku kalau emang udah passion nih di bidang A misalnya, pasti akan berkembang dengan sendirinya nggak sih? Dengan rasa ingin tahunya kalian, dengan tertariknya kalian dengan bidangnya, otomatis kalian akan cari tahu lebih lagi dengan tentang bidang tersebut. Kalian cari tahu lagi untuk jawabin tuh semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian kepoin. Terus jangan cepet puas gitu. It's okay kalau kalian kayak mau self-reward, gila gue udah mencapai sini nih gitu. Ingat guys, di atas langit masih ada langit gitu. Pokoknya jangan cepat puas, tetap gali terus. Kayak ilmu tuh nggak ada habisnya gitu. Intinya ya kalian tekuni bidangnya dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma awal-awal doang nih lagi berapi-api, lagi bersemangatnya. Tapi giliran disenggol dikit, langsung nyerah, langsung pasrah gitu. Terus banyak-banyak latihan, ya sangat membantu sih. Pokoknya explore lebih banyak lagi. Berarti intinya kita ini ya harus punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya Kak terhadap ya yang tadi kayak dibilang sama Kakak kan, kayak jangan cepet puas juga, terus konsisten ya Kak, berarti dari awal sampai akhir semangatnya harus sama terus. Benar. Nah terakhir nih Kak, boleh nggak Kakak berbagi pesan atau mungkin wejangan gitu untuk kita yang sekarang masih duduk di bangku SMA untuk langkah-langkah mempersiapkan diri dan memilih jurusan untuk bersaing nanti masuk ke perguruan tinggi gitu. Apa ya? Pesannya pokoknya untuk kalian tetap semangat pastinya, walaupun mungkin sekarang keadaannya lagi sulit, tapi coba kita lihat sesuatu tuh dari sisi positifnya gitu. Jangan semuanya dianggap negatifnya doang gitu. Terus gali terus kemampuan kalian, passionnya di mana sih, kalian sukanya apa sih yang pengen kalian tahu gitu. Jangan kalau bisa kalian manfaatin waktu sedini mungkin gitu, jangan sampai nantinya malah salah pilih. Terus penting juga untuk serahin lagi semuanya ke Tuhan. Percaya deh kalau misalnya tuh nantinya tuh sekarang kalian boleh bersusah-susah, berjuang mati-matian gitu, cari semuanya yang kalian suka atau apa gitu, tapi kalian pasti nanti akan menikmati hasilnya di kemudian hari, menikmati hasil yang terbaik gitu nantinya. Toh juga bukan kita juga kan yang rugi gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Cia atas pesan-pesannya. Aku yakin teman-teman pasti sangat senang banget bisa mendengarkan pesan-pesan dan sharing pengalaman dari Kak Cia hari ini. Tapi by the way Vin, sebelum itu kita udah punya beberapa nih yang udah pingin tanya, udah penasaran nih. Nah, kayaknya bisa kita panggil dulu kali ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang nanti kami panggil namanya, boleh langsung menyalakan mic dan langsung saja bertanya pada Kak Cia gitu.
Lanjut ke teman kita, Kak Feriska yang ingin bertanya juga. Silakan Kak Feriska untuk open mic. Oh ya, oke. Makasih kesempatannya Vanessa. Halo Kak Cia. Jadi aku mau tanya Kak, kayak tadi kan Kakak cerita kalau Kakak tuh kan nggak ikut les-les yang kayak Inten, BTA gitu-gitu ya, tapi ikut ngikutin lewat Zenius ya Kak. Nah aku juga gitu, aku kelas 12 dan aku nggak les, aku cuma pakai ruang guru gitu. Nah, tapi tuh kadang kalau ngeliat teman-teman aku yang les, yang Inten, BTA gitu-gitu kayak tiap weekend try out atau kayak berapa minggu sekali TO kayak gitu tuh kadang suka kayak insecure sendiri kayak gue tuh udah belajar cukup belum sih kayak gitu kan. Terus kayak aku pengen tahu aja kalau menurut Kak Cia tuh kayak les sama nggak les tuh perbedaannya sespesifik itu nggak sih Kak? Atau kayak pas dulu Kak Cia tuh gimana sih biar nyamain materi yang dipelajarin biar ngejar teman-temannya kayak gitu? Itu aja sih Kak. Oke. Kalau aku sampai tadi aku lupa awalnya apa sih? Awalnya apa ya? Menurut Kakak antara les sama nggak les kayak spesifik banget gitu nggak sih Kak bedanya? Menurut aku dari pengalaman yang aku udah dapet nih, sebenarnya tergantung lagi sih sama kapasitas diri kalian. Kalau misalnya kalian mampu untuk belajar sendiri, kalian lebih suka belajar sendiri, ya bisa-bisa aja gitu. Toh juga nggak semuanya yang Inten atau BTA keterima juga gitu. Terus gimana cara aku nyamain dengan mereka yang les adalah dengan aku minta soal-soal latihan mereka gitu. Aku kan udah belajar nih dari Zenius misalnya. Nah, terus aku minta nih soal-soal latihan mereka. Terus aku kerjain latihan-latihan, banyakin kerjain soal. Terus gitu sih. Kalau dari pengalaman aku. Apalagi ya tadi pertanyaannya? Udah kok Kak, sampai situ aja. Oke, kamu emang mau masuk jurusan apa? Antara dua sih Kak, karena kan aku IPA kebetulan, cuman tadinya sebenarnya aku tertarik ke lebih ke ilmu komunikasi kayak gitu, kayak broadcasting atau semacamnya. Cuma kadang mikir kayak wasted nggak sih kalau anak IPA ke ilkom gitu, tapi coba tertarik ke bagian kayak teknik dirgantara gitu sih Kak. Semangat. Siapa nih tadi? Marista. Semoga kamu mengikuti jejakku. Amin. Nah Kak, melanjutkan dari pertanyaan Kak Feriska tadi, wasted nggak sih kalau selama 3 tahun kita udah belajar di jurusan IPA, terus kemudian kuliahnya ternyata lintas jurusan gitu. Kira-kira wasted nggak sih Kak? Atau sebenarnya nggak masalah, yang penting itu passion kita gitu? Ya benar sih. Sebenarnya kan setiap hari kita menjalani proses-prosesnya nih. Kita SMA ngejalanin IPA gimana, IPS gimana. Tapi ketika udah menjalani 3 tahun ternyata aduh nggak bisa deh, kayaknya bener-bener nggak bisa gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau kalian mau lintas jurusan gitu. Selagi itu sesuai dengan apa yang kita pengen, selagi itu sesuai dengan apa yang bikin kita tertarik gitu. Gak masalah sih sebenarnya. Kalian punya caranya masing-masing untuk memilih kok. Berarti yang penting kita tanggung jawab gitu ya kayak. Oke. Sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir yang menutup sesi tanya jawab di hari ini, Kak Cia. Mungkin sebelum kita menutup acara hari ini, ada baiknya kalau kita mengabadikan suatu kenangan dulu kali ini. Bisa kali kita foto dulu. Oh, arahnya ke situ ya, Nes? Oh iya dong, Pin. Kan nanti biar bisa dipamerin gitu loh ke teman-teman yang lain nih. Gue udah pernah ketemu Kak Cia nih, gitu. I will fly into your arms and be with you till the end of time.
away. You know it's very hard for me to get myself close to you. You're the reason why I stay. You're the one who cannot believe our love will never end. Is it only in my dream? You're the one who cannot see this. How could you be so blind? To be with you is all that I need. 'Cause with you my life seems brighter. These are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. I wanna get myself close to you. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. I wanna get myself close